Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus ada begitu banyak luka-luka yang akhirnya dia pandang itu sebagai stigmata, tanda dari Allah bahwa itu adalah milik Allah, dirinya adalah milik Allah. Karena dia adalah hamba Kristus, maka ketika dia menghadapi rajam batu dan meninggalkan luka, menghadapi pedang, menghadapi gigitan ular dan sebagainya, tubuhnya tidak mulus lagi. Tubuhnya banyak borok yang sembuh, tubuhnya banyak luka yang sembuh. Tetapi dia bangga sekali karena dia katakan itu adalah stigmata, itu adalah tanda-tanda kepemilikan Allah. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni menikmati kekuatan Allah yang melimpah dalam pelayanan. Menikmati kekuatan Allah yang melimpah dalam pelayanan. Nats dari 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semuanya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika janji yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah hamba Allah atau pelayan Allah yang memiliki banyak kemampuan atau potensi yang dapat diandalkan sebagai kekuatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Menelusuri dan menyimak pribadi dan karya Paulus, maka Paulus patut menerima banyak gelar. Para pakar teologi mengatakan bahwa Paulus adalah seorang teolog karena kemampuan Paulus di dalam berteologi sangat tinggi, dan Paulus adalah seorang penginjil dan misionaris. Hal ini dapat kita pelajari melalui penginjilan dan perjalanan misi Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 sampai pasal yang ke-19. Paulus juga adalah misiolog, dan Paulus juga adalah seorang gembala dan pengajar atau guru. Bukan hanya karyanya, namun Paulus juga mempunyai latar belakang yang dapat diandalkan atau dibanggakan. Kita bisa membaca daftar kebanggaannya di dalam Filipi 3 ayat 5-6. Melihat potensi Paulus tersebut, maka status Paulus sebagai hamba Tuhan tidaklah dapat disangsikan. Namun pendapat Paulus sendiri mengenai dirinya sendiri, secara khusus berdasarkan teks yang kita bahas, Paulus berkata bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Paulus mengindikasikan dirinya sebagai bejana tanah liat ayat 7 yang mudah hancur atau yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan dia mengatakan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kita lihat ya bahwa tanah liat ini mudah patah, mudah hancur, tetapi dia mengumpamakan dirinya itu adalah sebagai tanah liat. Dia tidak membegahkan diri, tetapi mengakui bahwa kekuatan itu yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Sekali lagi, potensi-potensi yang ada pada Paulus sebenarnya merupakan kekuatan dasar bagi keberhasilan pelayanannya. Namun pada kenyataannya, dari pengalaman Paulus sendiri, bahwa keberhasilan, ketenaran, kemampuannya di dalam pelayanan bukan didasarkan pada potensi yang ada padanya, melainkan pada prinsip hidup dan pelayanan yang berdasarkan kekuatan Allah. Sikap terhadap pelayanan itu sendiri di ayat 1. Jadi Paulus mempunyai sikap di dalam pelayanan karena dia mengandalkan Allah. Yang pertama adalah sikap terhadap pelayanan itu sendiri terdapat di ayat pertama. Bagi Paulus, pelayanan perjanjian baru yang ia emban merupakan pemberian Allah. Hal inilah yang memotivasi Paulus untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam pelayanan. Pelayanan yang Paulus terima adalah suatu kepercayaan dari Allah yang sudah semestinya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pelayanan kita adalah kemurahan Allah, tidak berpautan dengan jasa-jasa, potensi yang ada yang dapat diandalkan, melainkan Paulus sadar bahwa ia sama sekali tidak layak untuk pelayanan itu. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Pelayanan itu hanyalah anugerah Allah. Yang kedua, sikap Paulus melihat pelayanan tidak tawar hati di ayat 1b. Sikap tidak tawar hati merupakan tindak lanjut atau akibat dari sikap terhadap pelayanan tersebut. Karena Paulus menyadari pelayanan tersebut pemberian Allah, maka ia tidak tawar hati dalam menghadapi konsekuensi-konsekuensi pelayanan tersebut. Kita mengetahui bahwa kerap kali kerasulan Paulus diragukan banyak orang, bahkan tuduhan dijatuhkan kepadanya, baik yang datang dari orang seiman maupun dari para penentang Injil. Usaha-usaha penentang Injil untuk membunuh Paulus, bahaya alam menghantam Paulus. Namun Paulus tidak tawar hati meskipun kondisi lahiriah Paulus merosot. Ia pun tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 16. Sikap Paulus yang ketiga di dalam pelayanan adalah 3. Menolak perbuatan yang tersembunyi. Ayat yang kedua. Perbuatan tersembunyi yang ditolak oleh Paulus yaitu 1. Kelicikan. Paulus dituduh berlaku licik, namun Paulus menolak tuduhan itu karena memang ia tidak berlaku licik, bahkan ia tidak mengenal kompromi. Paulus menolak dengan tegas setiap kelicikan pelayan-pelayan Injil,
Lagi pula Paulus membongkar kelicikan dari pelayan-pelayan Injil yang lain, yaitu mereka yang melayani Tuhan karena perut, popularitas, ambisi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, terhadap pemalsuan firman Allah. Perbuatan lain yang ditolak oleh Paulus yaitu perbuatan memalsukan firman Allah. Pemalsuan firman Allah yaitu penerapan firman Allah secara salah dan pemberitaan firman Tuhan dengan maksud-maksud yang tidak benar. Paulus sendiri dituduh oleh orang-orang Yahudi di Korintus memalsukan firman Allah dalam pengertian mereka mengenai perjanjian lama dan Injil. Namun Paulus menolak tuduhan tersebut, melainkan membongkar semua kepalsuan mereka. Sikap yang keempat bagi Rasul Paulus di dalam pelayanan adalah menyatakan kebenaran, ayat 2b. Sikap menyatakan kebenaran merupakan antisipasi Paulus terhadap perbuatan tersembunyi yang telah dibuka. Sikap ini tentunya merupakan sikap yang tidak mengenal batas kompromi dan secara tegas menolak ketidakbenaran. Yang kelima, keterbukaan, ayat 2b. Sikap keterbukaan ini merupakan realisasi praktis dari sikap menolak perbuatan tersembunyi dan sikap menyatakan kebenaran. Kepada siapakah kita harus terbuka? Kita terbuka kepada orang lain, yaitu sikap memberi diri untuk dinilai oleh orang lain, dengan demikian menutup dirinya terhadap kemunafikan. Kehidupan Paulus sebagai hamba Tuhan seolah-olah berada di dalam kotak kaca yang sedia dipandang oleh setiap orang. B. Terbuka kepada Allah. Sikap terbuka kepada Allah merupakan dasar dari sikap terbuka terhadap sesama manusia. Bagi Paulus tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Realisasinya yaitu keterbukaan terhadap orang lain. Paulus telah membuktikan dirinya di hadapan Allah dan manusia bahwa dirinya sebagai hamba Tuhan berada dalam kondisi bersih tanpa kelicikan, pemalsuan, dan tanpa hipokrit ataupun kemunafikan. Sikap yang keenam di dalam pelayanan, realistis terhadap orang yang dilayani dalam ayat 3 dan keempat. Pemberitaan kita tentu selalu mendapat respon dari para pendengar, baik respon positif yaitu mendengar dan menerima, atau respon negatif yaitu mendengar dan menolak. Menghadapi kenyataan ini, Paulus menjelaskan konsep predestinasi ayat 3 dan 4. Konsep predestinasi membuat Paulus lebih sungguh-sungguh di dalam melayani sebanyak mungkin orang, tidak tawar hati, tidak memaksakan Injil kepada orang yang tidak mau percaya. 7. Pemberitaan yang bersifat kristosentris, ayat yang kelima. Sejak kekristenan dimulai di dunia ini, kekristenan langsung diperhadapkan dengan banyak kebenaran dunia. Kenyataannya banyak orang Kristen tertipu karena tidak mampu membedakan antara kebenaran Kristen dan kebenaran dunia, sehingga terjadi sinkretisme bahkan penyesatan. Tidak semua kebenaran adalah kebenaran Allah karena para filsuf dan tokoh-tokoh agama lain juga mengajarkan kebenaran dalam tanda kutip karena tidak semua pengajaran tidak berpusatkan kepada Kristus atau kebenaran Kristen. Di kalangan Kristen khususnya, haruslah disadari bahwa banyak pekabar Injil memberitakan kebenaran namun tidak berpusatkan Kristus. Dalam teologi, banyak ilmu yang dipelajari, seperti soteriologi tentang keselamatan, pneumatologi tentang Allah Roh Kudus, eskatologi tentang zaman akhir, antropologi tentang manusia yang dipandang dari sudut Alkitab, satanologi tentang setan iblis, eklesiologi tentang gereja, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Semua pelajaran ini adalah doktrin Kristen. Namun jikalau pelajaran ini tidak berpusatkan Kristus, maka itu bukan lagi pengajaran Kristen. Jikalau kita mempelajari semua tulisan Paulus, maka kita akan menemukan bahwa semua pengajarannya adalah kristosentris atau berpusatkan Kristus. Paulus sendiri berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pengertian dari pernyataan bukan kami yang kami beritakan berarti bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Yang kedelapan, menempatkan diri sebagai hamba, ayat yang kelima B.
Dalam pemberitaannya, Paulus memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dirinya sebagai hamba. Hamba tidak dapat menentukan dirinya sendiri, ia harus takluk kepada Kristus sebagai sang Tuan atau sebagai Tuannya. Status Paulus sebagai hamba menempatkan dirinya sebagai pelayan yang melayani, bukan untuk dilayani. Seperti Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Pada dasarnya manusia tidak mau ditempatkan di bawah orang lain, dan kecenderungannya yaitu ingin dilayani. Hal ini pun dapat terjadi pada seorang hamba Tuhan. Sekalipun ia senang disebut hamba, namun ia lebih senang diperlakukan sebagai Tuan. Nah, inilah paradoks, saudara, kalau kita lihat banyak orang ingin menjadi hamba Tuhan itu hanya ingin mengambil sisi kemuliaannya saja, tetapi sisi penderitaannya, sisinya yang melayani sebagai hamba itu sering sekali ditinggalkan. Jadi ini adalah status yang sering sekali paradoks ya. Di satu sisi memiliki kemuliaannya sendiri, di satu sisi tidak mau menjalankan apa yang disebut sebagai pelayan ataupun sebagai hamba. Jadi sungguh ini bukanlah hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang sejati siap menjalankan tugas tuannya, yakni Yesus Kristus, menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi sesama, bagi Tuhan, dan bagi diri sendiri. Kalaupun ada kemuliaan, ya diterima dengan sepenuh hati. Kalau dihina, itu juga siap menderita, karena memang kita mengikuti teladan Tuhan Yesus sendiri, mengikut Yesus dan siap menderita. Yang kedua, bukti kekuatan Allah yang berlimpah-limpah itu di dalam pelayanan terdapat di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Jadi disinilah kita melihat bahwa kita pun sebagai pelayan Tuhan hari ini, sebagai hamba Allah, kita dapat menikmati kekuatan Allah yang melimpah di dalam pelayanan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10 ada kata senantiasa. Itu menunjukkan kepada pengalaman Paulus yang berkali-kali diulangi atau dialami oleh Paulus. Kenyataan yang dialami Paulus merupakan pengalaman yang selalu mengancam jiwanya. Paulus bersaksi bahwa ia tidak pernah tawar hati karena Allah selalu memberikan kekuatan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menolak untuk tawar hati. Paulus tidak tawar hati ketika diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang tidak enak di dalam pelayanan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Juga dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 10, "Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka lemahlah kekuatanmu," atau kita tidak mempunyai daya, begitu ya. Oleh karena itu kita jangan tawar hati. Nah, Paulus di dalam pelayanan pemberitaan Injil, walaupun ditindas, namun tidak terjepit. Kita melihat karena ada kekuatan Allah yang melimpah, yang menyertainya. Sering sekali ditindas tetapi tidak terjepit. Dia dapat meloloskan diri, baik melalui lift dadakan yang dibuat, ataupun melalui pujian dia lolos dari penjara, belenggu patah dan sebagainya. Paulus tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dikatakan kami habis akal. Jadi udah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, namun tidak pernah putus asa. Ini adalah yang dilakukan ya. Jadi sudah nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan, tetapi tidak putus asa. Asa itu dan harapan itu tetap ada di dalam diri Paulus dan diri pelayan-pelayan Tuhan. Paulus dianiaya namun tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Saudara, kalau kita melihat di dalam tulisan Paulus di Galatia, pernah dikatakan, Paulus pernah mengatakan bahwa jangan ada seorang pun yang menyusahkan diriku karena di dalam diriku ini banyak stigmata. Artinya ada tanda-tanda kepemilikan Allah. Apa itu tanda-tanda kepemilikan Allah ataupun stigmata? Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus ada begitu banyak luka-luka yang akhirnya dia pandang itu sebagai stigmata, tanda dari Allah bahwa itu adalah milik Allah, dirinya adalah milik Allah. Karena dia adalah hamba Kristus, maka ketika dia menghadapi rajam batu dan meninggalkan luka, menghadapi pedang, menghadapi gigitan ular dan sebagainya, tubuhnya tidak mulus lagi. Tubuhnya banyak borok yang sembuh, tubuhnya banyak luka yang sembuh. Tetapi dia bangga sekali karena dia katakan itu adalah stigmata. Itu adalah tanda-tanda kepemilikan Allah. Luar biasa sekali, saudara.
Paulus dihancurkan namun tidak binasa, ya, berkali-kali dia mengalami kapal karam namun tetap selamat, ya, tidak binasa. Paulus selalu diperhadapkan dengan maut. 1 Korintus 15 ayat 30, banyak sekali mengalami penderitaan. Pernah ketika perjumpaannya dengan Tuhan Yesus juga dia mengalami buta, dan kemudian di dalam keadaan terpenjara dia harus melihat tulisan, pakai perkamen dengan tulisan yang besar-besar karena ada cacat di matanya, ya. Nah, jadi itu yang merupakan duri yang selalu dia minta kepada Tuhan untuk dicabut sampai 3 kali, tetapi Tuhan tidak kabulkan doanya, tetapi dia tetap bersuka cita dan mengatakan justru di dalam kelemahanlah maka ada kekuatan, ya. Nah, jadi ini luar biasa sekali sikap Paulus di dalam pelayanan. Paulus bertahan dalam penderitaan karena didasarkan pada satu motivasi, yaitu supaya kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam tubuhnya, ayat 10 sampai ayat 11. Paulus tahu bahwa penderitaan yang dialaminya tidak akan membawanya kepada kematian. Juga sekalipun pada akhirnya maut merenggut nyawanya, pengharapan Paulus yaitu jaminan kebangkitan Kristus. Makanya dia pernah mengatakan satu moto hidup yang luar biasa. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, hari ini banyak sekali orang Kristen, ya, yang menjadikan moto Rasul Paulus ini ditulis dan diukir di batu nisannya. Tetapi apakah itu sama dengan apa yang Paulus alami? Belum tentu, ya. Jadi kita dapat memakai moto rasul-rasul besar, tetapi belum tentu pekerjaan pelayanan kita adalah seperti itu. Pertanyaan aplikatif reflektif untuk kita semua sebagai murid-murid Tuhan, hamba Tuhan pada saat ini adalah, sebagai hamba Tuhan, kita dapat mengevaluasi pelayanan kita selama ini. Pertama, apakah pelayanan kita dimotivasi oleh konsep yang benar mengenai pelayanan? Bahwa pelayanan yang kita emban selama ini adalah pemberian Tuhan. Apakah yang membuat kita lesu, kurang bersemangat di dalam melayani Tuhan? Kiranya kita boleh menjawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah selama kita melayani Tuhan, kita menyatakan kebenaran dengan tegas dan menolak semua perbuatan yang tersembunyi, kemunafikan, pemalsuan firman Allah, dan kelicikan? Kiranya kita juga jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga, maukah kita membuka diri kita sebagai pelayan Kristus untuk dinilai oleh Allah dan orang-orang yang kita layani? Kiranya kita boleh hidup transparan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mari kita mengevaluasi diri. Yang terakhir, keempat, apakah pusat pemberitaan kita adalah Kristus? Jangan-jangan yang kita tonjolkan adalah kebanggaan diri atau kefasihan lidah kita atau talenta kita. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Pusat pemberitaan kita adalah tetap Kristus, dan kiranya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kelima, apakah kita menempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan? Benar nggak, saudara, kita sudah menempatkan diri kita sebagai hamba Allah? Biarlah kita juga mengevaluasi di hadapan Tuhan, dan kita koreksi jikalau selama ini kita masih menganggap diri kita sebagai Tuhan. Yang keenam, apakah saudara sudah mengalami bukti kekuatan Allah di dalam pelayanan? Oh saudara, selama puluhan tahun, berapa banyak yang dapat kita saksikan buah-buah pelayanan kita, bukti-bukti pelayanan nyata kita ketika kita menjadi hamba Tuhan. Mari saudara, kita bagikan, bisa kita share melalui banyak media massa, media tulis atau media live, ya, media apapun bisa kita pakai untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dan juga menyimak serta merenungkan tentang menikmati kekuatan Allah yang melimpah-limpah di dalam pelayanan yang sudah disaksikan dan sudah diteladankan, dicontohkan oleh Rasul Paulus ketika masih hidup di dunia ini. Adakah kita memetik manfaat dan hikmatnya? Adakah kita mempunyai semangat seperti Rasul Paulus yang senantiasa giat walaupun setiap saat diintai oleh maut? Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk dapat melakukan firman-Nya, untuk dapat menunaikan tugas pelayanan dengan baik dan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.